atau melalui WhatsApp 0813 87 44 0803. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Benny Wijaya dalam Dialog Jambi pagi ini pada kesempatan Selasa 24 Juni 2025. Ya, pada Selasa pagi ini nih kita akan membicarakan terkait pendidikan inklusif di Kota Jambi, di mana sesuai peraturan wali kota yang keluar nomor 11 tahun 2025 tentang kesetaraan pendidikan lah bagi anak-anak umum ataupun anak-anak berkebutuhan khusus nih. Ya, terkait hal tersebut di studio sekarang ini telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Bang Adi Kurniadi yang merupakan pengurus organisasi DPD PPDI atau Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi dan juga merupakan guru di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Adi. Wabarakatuh. Selamat pagi Bang Ben. Selamat pagi pendengar semua. Oke, baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini udah kesekian kalinya Bang Adi jadi narasumber di RRI Jambi. Mudah-mudahan nggak bosan. Oke, baik. Nih Bang Adi, kita juga terhubung nih melalui sambungan telepon dengan Dr. Ridwan MPSI yang merupakan psikolog dan juga akademisi Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, nih di studio juga ada Bang Adi Kurniadi nih Pak Ridwan. Bang Adi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana? Kayaknya lagi di luar kota nih informasinya. Iya, lagi di Saralangun. Iya. Oke, baik. Pak, nih mungkin saya coba langsung aja nih ke dialog kita terkait pendidikan inklusif untuk generasi masa depan nih. Mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan dulu nih. Mungkin ada pendengar kita yang masih belum tahu lah nih. Sebenarnya pendidikan inklusif itu apa sih? Mungkin Pak Ridwan boleh sedikit dijelaskan nih. Baik, terima kasih Permisa, Budiman. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwasanya pendidikan inklusi itu muncul ketika kita memiliki sebuah kekhawatiran sebenarnya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah mulai dalam tanda kutip ya, sudah mulai banyak dan dalam tanda kutip pula sudah berkembang dengan segala macam katakanlah karakteristiknya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah ketunaan, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunawicara, tapi kini udah mulai masuk ke dalam ranah-ranah aspek gangguan psikologi perkembangannya, baik motorik, baik sosial, bahasa, emosi, dan seterusnya. Maka muncullah kategori-kategori anak berkebutuhan khusus ini yang kemudian menjadi permasalahan yang sangat luar biasa ketika mereka harus memasuki katakanlah dunia pendidikan, katakanlah di sekolah. Kita mengenal ada istilah segregasi yang itu tampungan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kecacatan ketunanetraan digabungkan di dalam sekolah yang disebut dengan sekolah luar biasa. Nah, itu sistem segregasi. Kemudian ketika kita berbicara bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak dan kesamaan untuk dapat mendapatkan pendidikan, maka muncullah istilah yang kita sebut dengan inklusif. Inklusif ini artinya bisa dalam konteks merdeka, kebersamaan, artinya tidak ada perbedaan. Ketika kita bicara tentang segregasi, seolah-olah ada pembedaan di situ kan. Nah, jadi ini muncullah istilah inklusif itu bukan lagi disebut sebagai eksklusif. Oh, ini ada berkebutuhan khusus di sini loh tempatnya. Tapi ini sudah inklusif. Jadi sudah menyatukan beberapa anak-anak berkebutuhan khusus ini bergabung dengan anak-anak normal di sekolah umum lainnya. Nah, kalau kita lihat, memang ini sangat luar biasa perkembangan katakanlah nominal dalam istilah kuantitatif. Untuk di Jambi saja itu udah sangat luar biasa. Ada sekitar 2.623. Nah, ini mau dikemanain? Maka sekolah-sekolah inklusi ini sebagai jawaban. Dan kota Jambi itu termasuk yang paling banyak menurut urutan pertama berdasarkan data Pusat Data Teknologi dan Informasi Kemdikbudristek. Itu ada sekitar 950. Diikuti Muara Bungo 225, Batanghari 212. Dan yang paling terkecil itu ada di Saralangun sendiri itu 112. Kerinci 136 dan Tanjak Tim. Jadi dari 10 kabupaten kota itu Jambi sendiri ada 2.623, apalagi se-Indonesia. Nah, jadi maka dibutuhkanlah
untuk sekolah-sekolah umum, ya katakanlah dari tingkat tataran TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan pun ya termasuk di UIN SKS Jambi itu sendiri sudah menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini atau yang kita sebut sebagai difabel. Nah, jadi kesempatan pendidikan itu sama. Nah, itulah prinsip dari inklusi itu sendiri. Gitu Mas. Oke, jadi bisa dibilang setara dalam hal pendidikan lah khususnya gitu Pak Ridwan ya? Ya, konsepnya adalah bahwa kita berbicara tentang hak asasi manusia. Jadi kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tanpa memandang perbedaan fisik, mental, atau latar belakang mereka. Jadi kita tidak mengenal yang disebut sebagai, wah ini anak kecacatan, ini anak kekurangan. Ya udah mereka dianggap sama semua. Jadi pendidikannya yang sama, hanya saja dalam konteks-konteks tertentu, kalau ada kaitan-kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat krusial, maka dibuatlah yang namanya IEP, Individual Educational Program khusus untuk anak-anak seperti itu. Kemudian juga kesetaraan dan anti diskriminasi. Nah, begitu ya, kalau kita melihat anak-anak ini hanya fokus pada sekolah tertentu, sehingga akhirnya dia dikumpulkan dalam satu wadah yang sama untuk orang-orang yang memiliki kecacatan. Nah, itu seolah-olah ada diskriminasi di sana. Nah, ini jadi inklusif ini membantu menghilangkan stereotip tersebut dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dalam tanda kutip dengan segala macam kriterianya, dengan masukkan mereka ke dalam kelas yang sama dengan siswa yang lain. Artinya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk ke sekolah-sekolah yang di situ ada anak normal. Kemudian juga bisa sebagai pengembangan sosial dan emosional. Jadi anak-anak ini tentu belajar dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Jadi bukan dengan sesama mereka. Bukan hanya dengan sesama mereka. Perkembangan mereka ini akhirnya seperti itu saja. Tapi kalau mereka bergabung dengan anak normal, mereka akan belajar lebih banyak. Dan itu melatih kedisiplinan mereka, sosial emosional mereka terlatih belajar dari anak-anak yang normal. Termasuk juga anak normal juga belajar untuk bagaimana menerima mereka. Nah, itulah yang disebut bagaimana pengembangan aspek empati, toleransi, dan juga termasuk bagian dari aspek kemampuan untuk saling bisa bekerja sama. Kemudian juga tentu peningkatan kualitas pembelajaran, lingkungan inklusif, itu tentu saja dorong guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih fleksibel, kreatif, juga akhirnya bermanfaat bagi semua siswa. Jadi guru-guru juga dibutuhkan kemampuan dan kesiapan nih untuk bisa menerima mereka. Karena yang selama ini mungkin dianggap normal, tapi ada 1-2 anak yang ya kata ABK, nah mereka harus belajar bagaimana mengkondisikan dan mengelola kelasnya dengan baik. Kemudian juga tentu mempersiapkan generasi masa depan. Karena pendidikan inklusif membentuk generasi yang lebih toleran, empatik, dan siap menghadapi dunia yang semakin beragam dan kompleks. Dan tentu juga membangun masyarakat yang inklusif. Jadi tidak eksklusif, tidak berkelompok-kelompok ya, dengan kriteria masing-masing, tapi menjadi satu bergabung. Nah, jadi pendidikan inklusif adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghargai yang namanya perbedaan. Nah, begitu Mas Den. Oke, baik nih. Mungkin kalau kita berbicara dari sisi psikologisnya nih Pak Ridwan, apakah ada nih pengaruhnya ketika anak berkebutuhan khusus dicampur lah dengan anak-anak umum, apakah ada pengaruh perkembangan dari sisi psikologisnya nih Pak Ridwan? Ya, artinya begini, kalau mereka mengalami hambatan-hambatan tertentu dalam psikologisnya, kayak sosial, emosional, termasuk juga aspek-aspek bahasa dan seterusnya, tentu mereka juga diberi kesempatan untuk belajar dari peer group, ya, teman-teman sebaya. Teman-teman sebaya ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bisa membantu mereka, orang-orang yang dalam tanda kutip pula adalah orang yang normal. Artinya mereka belajar bicara, belajar bersosialisasi, belajar mengembangkan emosinya, itu belajar dari orang-orang yang dalam tanda kutip tadi adalah orang-orang yang normal. Dan ketika mereka disatukan dalam konteks sama-sama tidak berdaya dalam tanda kutip lagi ya, tentu akhirnya pembelajaran itu hanya sebatas kemampuan yang mereka miliki sesama mereka. Nah, sementara pengembangan aspek psikologis itu menjadi sesuatu yang harus diimprove ya, harus terus dikembangkan untuk mereka, karena mereka juga pasti bisa mengatasi ketertinggalan ketika mereka lebih banyak belajar dari teman-teman sebaya yang dalam tanda kutip juga merupakan orang-orang normal. Nah, itu sangat penting dari sisi positif, tapi tentu saja aspek-aspek lain yang bisa saja mempengaruhi dalam kondisi
katakanlah sekolah itu sendiri, kesiapan sekolah, sarana sekolah, itu semuanya akan akan saling mempengaruhi. Tetapi tentu saja dengan niat nawa itu bahwa sekolah inklusif ini harus memberikan warna, harus adanya kesetaraan, ya, maka tentu itu saya yakin pemerintah akan menyiapkan itu. Dan saya sangat care, sangat memberikan apresiasi ya atas ide-ide dari pemerintah baik provinsi, kota, ya, itu untuk memberikan kesempatan sekolah-sekolah inklusi di Jambi khususnya. Oke, baik. Apalagi ditambah dengan jumlah untuk khususnya di kota Jambi dan di provinsi Jambi sendiri sampai 2000-an, tentu diperlukan sinergi atau kerjasama antar sekolah lah gitu Pak Ridwan ya. Betul, di antar sekolah itu juga ya artinya begini, bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin sudah ada terlebih dahulu inklusi dan mereka juga memiliki tenaga-tenaga SDM yang cukup, ini mungkin bisa melakukan ya katakanlah penyuluhan-penyuluhan pada sekolah-sekolah yang akan juga menerima anak-anak inklusi. Nah, pada dasarnya Mas Ben, kita ini ada sekolah-sekolah yang tidak mengikrarkan dia inklusi, tapi sebenarnya dia menerima anak-anak berkebutuhan khusus tanpa disadari. Misalnya katakanlah anak-anak dengan tunadaksa dan catatan fisik itu ada saja di sekolah-sekolah umum, apalagi sekolah-sekolah yang memang di pelosok jauh gitu ya. Mereka kan tidak mungkin menolak. Hanya saja dengan adanya kerjasama, nanti mereka guru-guru ini bisa diberikan pelatihan. Karena ini kesiapan dari guru ini juga penting, ya, karena mereka harus memahami karakter dari masing-masing anak berkebutuhan khusus yang itu kriterianya antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Nah, gitu. Oke, baik. Nih menarik nih. Mungkin saya mau coba beralih ke Bang Adi gini Pak Ridwan. Mungkin yang dari Bang Adi lihat sendiri terkait mungkin pendidikan inklusi yang memang sudah mulai digaungkan nih oleh khususnya pemerintah Kota Jambi sendiri. Sejauh ini yang Bang Adi lihat terkait kondisi umum ataupun penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jambi sendiri seperti apa untuk saat ini Bang Adi? Baik, terima kasih Bang Ben, Pak Ridwan, terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi sudah memenuhi pertanyaan tadi. Jadi kalau sekilas kita bilang pendidikan inklusi sendiri di provinsi, di Kota Jambi, kita bicara lebih di kota. Sebenarnya tadi ada yang terakhir yang Bapak Ridwan sampaikan, ada beberapa sekolah yang menerima walaupun mereka menyatakan sebenarnya belum terbuka lah ataupun belum terekspos bahwa mereka termasuk sekolah-sekolah yang inklusi. Ada beberapa misalnya SD, ada di SD 311 gitu ya. Ada di beberapa sekolah SMP. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita sekolah itu sendiri menerima dengan tangan terbuka, termasuk juga guru-gurunya. Nah, ini yang saya lihat sampai hari ini masih belum secara maksimal yang diberlakukan oleh pemerintah. Mungkin secara fasilitasi juga belum, tapi minimal kesiapan dari sekolah itu sendiri. Bagaimana guru-gurunya memahami apa sih yang dimaksud dengan inklusif. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar guru-guru ya, ikut pelatihan yang namanya inklusi. Sampai hari ini, semenjak itu digaungkan, itu sampai hari ini belum. Kita juga apresiasi terhadap perguruan tinggi, terutama di Sekolah Tinggi Agama Islam di UIN itu ada pusat kajian disabilitas. Dan mereka sudah menerima banyak penyandang disabilitas, sekitar 30-an kalau nggak salah, sudah lebih. Itu sudah banyak. Nah, terkait tadi dengan yang namanya kesiapan secara umum, saya memandang ini masih belum maksimal. Terutama tadi kesiapan bagaimana guru-guru dalam menghadapi yang namanya sekolah inklusi itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa bagian yang guru yang secara ada pernah saya ngobrol, kita sharing ngobrol, ada yang secara frontal mengatakan untuk apa inklusi seperti itu, kan ada sekolah khususnya, ngapain kita direpotkan oleh itu. Ini fakta. Dan itu tidak bisa dihindari bahwa inilah sebagian pola pikir guru-guru yang masih dalam tanda petik yang belum mungkin secara komprehensif memandang apa itu hak asasi manusia secara umum gitu kan. Mereka hanya memandang mungkin yang namanya pendidikan itu sudah diberikan kepada pemerintah melalui jalurnya SLB dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang sebagai menanggapi kebablasan juga gitu. Ini versi saya yang menyampaikan kebablasan dalam arti
Walaupun sebenarnya ada keterbatasan yang layak untuk diterima di sebuah sekolah itu, tentunya dengan mempertimbangkan kesiapan-kesiapan dari guru dan sekolah itu sendiri, baik fasilitas maupun program-program maupun kurikulum yang nanti akan diterapkan. Nah ini sebenarnya yang secara umum perlu masih kita dalami, terutama kasus-kasus yang terjadi hari ini seperti itu, Bang. Oke, baik. Ini bisa dibilang memang menyamakan persepsi atau pola pikir dari guru sangat penting lah untuk penyelenggaraan sekolah inklusi nih, Bang Adi ya. Iya, karena hari ini rata-rata hanya kepala sekolah tuh yang dikasih program itu melalui KKS. Yuk kita mengadakan sekolah inklusi, tapi guru-gurunya sendiri kan yang ada di lapangan kan bukan kepala sekolah, guru yang ada di dalam kelas. Nah ini yang menjadi masalah ini. Itu. Mungkin sejauh ini selain mungkin dari guru-guru, sarana dan prasarana pun dengan tipe-tipe anak berkebutuhan khusus yang tentu butuh penanganan khusus, apakah sarana dan prasarananya terpenuhi seperti itulah, Bang Adi? Sebenarnya kan kalau kita bicara sarana walaupun tidak penuh secara komprehensif secara umum ya, tapi minimal setidaknya ada beberapa bagian memang harus sudah sekolah itu memenuhi syarat. Misalnya sekolah itu tidak bertingkat kan seperti itu ya. Kemudian akses jalan menuju ke sana juga harus dalam keadaan datar. Tapi kita lihatlah sekolah hari ini kebanyakan misalnya SD ada yang 2 tingkat. Kan? Itu baru dari segi SD-nya. Yang SMP-nya juga ada yang bertingkat, bahkan bertingkat dalam arti bukan saja bangunan tapi juga kondisi geografis yang ada di lapangan gitu. Ada beberapa SMA juga demikian, ada yang bertingkat dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi problema dan perlu dipecahkan kita sama-sama, bagaimana tadi yang saya sampaikan tadi, tingkat kelayakan yang bisa diterima saat ini yang bisa diterima oleh sekolah itu. Jadi sebenarnya jangan pula kita kebablasan menanggapi yang namanya inklusif itu seperti apa. Sama kayak hari ini reformasi ternyata kebablasan nih. Sebegitu juga kita memahami inklusi itu juga jangan kebablasan. Untuk terkait digandengkan dengan sekolah reguler. Nah ini konteksnya seperti itu. Konteksnya jika disandingkan dengan sekolah reguler itu loh. Tapi kalau yang namanya SLB tentu kita harus penuhi itu. Tapi kalau sekolah reguler kan tidak seluruhnya anggaran itu terserap untuk memfasilitasi. Ini kalau kita bicara disabilitas, anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, tentu bicara anggaran. Bicara anggaran itu tidak mungkin tidak lepas dari sana. Gitu Bang Ben. Oke, baik nih. Selain anggaran, mungkin kalau kita lihat dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus sendiri, tentu ada yang memenuhi syarat lah atau memenuhi kriteria untuk masuk ke sekolah umum ataupun tidak. Mungkin yang tipe-tipe seperti apa sih yang bisa masuk ke sekolah umum atau tidak? Mungkin kita tahan sebentar, Bang Adi dan Pak Ridwan. Kita dengar iklan yang mau lewat terlebih dahulu. Wow, Sabun Zen bagi-bagi uang tunai total jutaan rupiah. Cukup beli sabun batang Zen 70 gram bertanda khusus, kamu bisa dapat hadiah langsung uang tunai tanpa diundi. Kapan lagi? Promo ini berlaku di semua varian dan bisa kamu dapetin di warung dan di toko-toko terdekat di sekitarmu. Tapi inget ya, hanya selama persediaan masih ada. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk buruan borong. Sabun Zen, efektif lawan kuman, gak bikin kulit kering. Zen, anti kuman, anti kresek. Wow, sabun Zen bagi-bagi uang tunai total jutaan rupiah. Cukup beli sabun batang Zen 70 gram bertanda khusus, kamu bisa dapat hadiah langsung uang tunai tanpa diundi. Kapan lagi? Promo ini berlaku di semua varian dan bisa kamu dapetin di warung dan di toko-toko terdekat di sekitarmu. Tapi inget ya, hanya selama persediaan masih ada. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk buruan borong. Sabun Zen, efektif lawan kuman, gak bikin kulit kering. Zen, anti kuman, anti kresek. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Malam kehadiran cinta, sambut jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini. Namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan. Kerinduan yang mendalam terbitkan hasratku. Sambutlah tangan ini, terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat aliran darahmu. Menyatu seiring dalam kasih. Sangkali adanya dirimu yang selalu menaungi pikiran batinku. Ingin miliki hatimu, takkan pernah terlepaskan. Ku persembahkan semua padamu. Informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Dialog Jambi pagi ini.
Di RRI Programa 1 88,5 MHz. Tadi kita udah berbincang panjang nih dengan Bang Adi dan juga Pak Ridwan terkait memang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Jambi. Yang memang data dari yang disampaikan Pak Ridwan sendiri ada sekitar 2.623 ya anak yang terdata di Provinsi Jambi nih. Yang tentu dengan jumlah yang cukup banyak itu perlu sinergitas lah dari setiap lini, baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua serta murid-muridnya sendiri. Mungkin terkait dengan jenis-jenis atau beragam jenis-jenis tipe anak berkebutuhan khusus, mungkin saya mau coba tanya ke Bang Adi nih. Sebenarnya apa sih yang memenuhi kriteria lah untuk masuk ke sekolah umum dan mungkin yang lainnya belum memenuhi kriteria gitu. Silakan Bang Adi. Baik, kalau kita bicara tentang apa sih bahasa lainnya, apa sih yang layak bisa masuk sebenarnya itu ya. Yeah. Ada beberapa sekolah yang layak, dalam arti bukan layak, artinya yang sebenarnya sudah siap itu misalnya 2 ketunaan. Yeah. Ada tunanetra dan atau bahasanya ada yang sensorik dan fisik gitu. Nah, ini yang beberapa sekolah kemungkinan itu sudah siap. Siap dalam arti apa? Karena memang kendala yang dialami nanti di lapangan itu minim. Dalam arti hanya ya mungkin seperti kalau fisik, barangkali kan tidak ada masalah. Hanya mungkin penempatan kelas misalnya gitu. Nah, ini kan layak, tidak boleh menolak lah dalam arti. Juga misalnya tunanetra. Kemudian ada yang intelektual misalnya autis ringan, bahasa seperti itu ya boleh sih, silakan mendaftar. Dan menurut saya itu ya layak gitu yang diterima di sekolah. Tapi memang kembali kepada tingkat sekolah itu mau menerima atau tidak. Walaupun dalam bahasa dalam tanda petik kita hari ini sekolah kan tidak boleh menolak. Tapi kan satu sisi mereka berdalihnya kesiapan. Ini menjadi masalah. Kesiapan apakah dari segi gurunya, dari segi apakah ada guru pembimbing khusus GPK ataupun terkait dengan fasilitas itu. Nah, ini yang versi saya sampai hari ini yang sebenarnya masih bisa diterima. Kemudian ada misalnya mungkin barangkali sekolah yang menerima anak-anak dengan sensorik dengan tunarungu misalnya. Ada beberapa mungkin yang jenis pendengarannya masih bisa mendengar, mungkin masih ini ya, masih cocok lah untuk bisa disekolahkan. Nah, ada yang menurut versi saya itu sementara yang sebenarnya layak. Tapi kalau di luar dari itu sebenarnya tingkat kelayakannya kembali kepada sekolah masing-masing. Itu kalau yang saya lihat hari ini seperti itu. Oke, baik. Nih menarik nih. Mungkin Pak Ridwan ada tambahan mungkin terkait jenis-jenis sendiri anak berkebutuhan khusus, Pak Ridwan? Baik, terima kasih. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, bahwa pada dasarnya sebenarnya sekolah itu semua untuk anak berkebutuhan khusus itu layak. Hanya saja di dalam kesiapannya, baik itu SDM maupun sarana prasarana, itulah yang menjadi tanda tanya apakah layak dia untuk menerima berbagai macam kriteria atau kategori anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Karena kalau kita lihat kategori ya bisa sampai 14 ya anak-anak jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu menurut WHO ya. Nah, jadi tentu saja kesiapan yang paling utama itu juga tentu dari SDM itu sendiri. Sumber daya manusia dalam kapasitas ini adalah gurunya itu sendiri. Guru itu sendiri memahami tidak dengan kondisi-kondisi anak-anak tersebut, dengan ketunanetraannya, dengan gangguan psikologisnya yang macam-macam tadi, ada autis, ada hiperaktif, ada slow learner, ada mental retarded, ada Down syndrome, dan seterusnya. Nah, kalau mereka sangat memahami itu, jadi konteks apapun anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan segala macam gangguannya, dengan segala macam kriteria-kriteria yang membatasinya, itu bisa teratasi. Nah, kita ini salah satu yang membuat kita kekurangan di dalam pelayanan oleh guru karena memang ketidaktahuan itu. Apalagi hampir rata-rata di sekolah kita ini tidak ada guru-guru yang memang alumni atau lulusan dari pendidikan luar biasa. Nah, maka kemarin-kemarin itu kita coba wacana ya bagaimana kalau di Jambi ini ada dong prodi pendidikan luar biasa, sehingga ketika anak-anak ini di asesmen, biasanya kan anak-anak ini kan selalu di awal. Apa sih permasalahan mereka, apa sih tingkat kendalanya sebelum mereka masuk sekolah. Nah, di situ tuh sudah
bisa diantisipasi bagaimana proses pembelajarannya, proses penanganan kurikulumnya, termasuk juga proses bagaimana penempatan mereka. Nah, fasilitas juga memberikan pengaruh yang cukup luar biasa untuk kesiapan mereka. Jadi yang mungkin dikatakan layak tidak layak tadi ya salah satunya selain SDM tadi juga fasilitas. Nah, fasilitas berupa fasilitas fisik, perangkat pembelajaran yang dirancang untuk mendukung kebutuhan khusus mereka. Nah, jadi ini termasuklah ruang kelas yang nyaman dan aman, ruang terapi. Termasuk sekarang ini sekolah-sekolah juga kalau kita berbicara anak berkebutuhan khusus, mereka bukan hanya pada saat belajar reguler bersama teman, tetapi juga harus disiapkan ruang-ruang untuk mereka sendiri nantinya di terapi, di treatment ya, untuk mengejar ketertinggalan, mengejar yang menjadi hambatan-hambatan mereka. Jadi itu disesuaikan ya nanti. Nah, ruang kelas itu sendiri juga harus ramah terhadap anak BK. Kita mengetahui kalau untuk anak-anak, katakanlah anak-anak tunanetra itu kan kadang-kadang ada keramik-keramik yang cukup ditebali itu ya. Itu untuk membantu mereka untuk bisa berjalan. Jadi mengarahkan mereka ke tempat duduk, ke ruang kelas atau juga ke tempat-tempat lain ya, perpustakaan dan terus. Nah, biasanya itu jadi kalau Bang Ben sering lihat ada misalnya di trotoar lah di mana itu ya, di Taman Jomblo atau di mana-mana itu kan selalu ada keramik yang dia menonjol itu. Nah, itu mengarahkan kepada anak tunanetra. Nah, itu ada nggak di sekolah? Kemudian belum lagi untuk pegangan-pegangan handle ya, yang kayak besi itu di pinggir-pinggir. Nah, itu juga merupakan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak yang tunanetra. Jadi belum juga lagi fasilitas-fasilitas untuk anak yang ya mungkin kalau tunanetra dalam masa low visioner ya, jadi tidak terlalu tinggi, artinya masih bisa ngelihat 5 meter. Nah, itu mungkin bisa-bisa saja guru menerima itu karena mereka menganggap masih bisa dibantu dengan alat kacamata. Nah, yang susahnya itu yang total blind. Jadi memang buta ya, memang tidak bisa melihat sama sekali. Nah, itu fasilitas-fasilitas seperti itu dimungkinkan ya untuk ada di sekolah. Termasuk juga fasilitas dengan menggunakan katakanlah teknologi melalui HP. Misalnya orang-orang yang katakanlah tunawicara itu mereka bisa menggunakan HP sebagai fasilitas untuk mengikuti pembelajaran. Dan di aplikasi-aplikasi HP juga banyak ya, Android itu banyak bisa digunakan. Nah, sekarang gurunya bisa nggak menggunakan itu. Nah, itu yang jadi problema kita di sini. Sehingga akhirnya dalam realita di lapangan, sekolah itu akhirnya memilih dan memilah. Ini yang mana ini yang lebih memungkinkan kami bisa menghandle mereka. Maka yang sering kali terjadi adalah mereka yang diterima adalah yang mereka dalam konteks kecacatan fisik. Ya, misalnya tidak ada tangan, tidak kaki, yang mereka masih bisa jalan dengan tongkat dan segala macam. Artinya dalam aspek psikologis, aspek intelektual mereka masih bisa menerima proses pembelajaran. Hanya kesulitan saja di dalam aspek pergerakan. Nah, itu yang sering kali kita lihat sekolah-sekolah walaupun dia tidak memproklamirkan bahwa dia sekolah inklusif, sebenarnya banyak yang menerima yang model-model seperti itu. Sebenarnya sekolah-sekolah ini bisa difasilitasi menjadi sekolah yang inklusif sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian ruang-ruang bermain juga itu harus disiapkan untuk mempertimbangkan bagaimana aspek-aspek motorik anak itu bisa juga katakanlah berkembang ya. Jadi mengikuti aspek-aspek yang sesuai dengan usianya. Jadi aksesibilitas guru, nah program IEP dan seterusnya ini juga merupakan salah satu yang harus kita siapkan. Kalau guru-guru kita ini sering katakanlah mendapatkan pelatihan, mendapatkan informasi yang tepat untuk penanganan anak ini, maka sebenarnya apapun modelnya ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dikatakan kategori oh ini nggak bisa diterima, ini nggak bisa diterima. Tetapi dalam konteks realita, kesiapan bahwa guru kita belum siap untuk menerima anak-anak yang katakanlah kecacatan yang sangat luar biasa, kayak misalnya tunarungu, tunanetra, yang mereka harus menyiapkan huruf braille. Nah, itu kadang-kadang siapa yang menggunakan guru-guru yang bisa memakai itu kan? Nah, mereka harus mengikuti pelatihan itu kan. Kemudian bagaimana kalau untuk yang tunarungu mereka harus menggunakan bahasa isyarat? Nah, guru-guru bisa nggak menggunakan itu? Nah, artinya kadang-kadang problem di SDM kita juga harus ditingkatkan ketika kita memproklamirkan bahwa sekolah itu adalah sekolah inklusif,
sehingga guru siap untuk mendampingi, guru pendamping sudah siap untuk mendampingi mereka, memberikan arahan, memberikan penjelasan ketika ada sesuatu disinformasi yang mereka tidak bisa terima dengan baik, dengan cara-cara yaitu tadi pembekalan-pembekalan yang mereka dapat melalui bahasa isyarat, ukulele dan seterusnya. Nah, jadi saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan Bang Adi tadi, bahwa dalam konteks realita itu ada banyak anak-anak yang masuk di sekolah-sekolah umum dan guru mungkin dalam tanda petik dia membatasi ini kemampuannya hanya sebatas ya anak-anak yang tidak katakanlah cacat secara total gitu ya. Misalnya kalau dia tidak bisa melihat, mungkin tidak terlalu high close vision ya, tapi low vision ya, masih bisa melihat dalam konteks berapa 5 meter, tidak bisa mendengar, masih bisa dibantu dengan alat pendengaran. Jadi mungkin yang model-model seperti itu yang guru masih bisa fleksibel dan adaptif dengan mereka-mereka anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Mas Bang Ben. Oke, baik. Ini mungkin selain dari sarana prasarana, guru-gurunya tentu ini juga berpengaruh dengan teman-temannya di sekolah. Mungkin kalau dari pendapat Pak Ridwan sendiri nih, untuk membangun empati dan kesadaran sosial anak-anak non-disabilitas terhadap teman-teman mereka yang berbeda ini seperti apa harusnya Pak Ridwan? Oke, saya coba mengangkat dulu sisi-sisi negatif yang sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus ketika dia masuk ke sekolah. Karena kadang-kadang banyak ada reject, ada penolakan-penolakan baik dari anak-anak sesama mereka, atau yang peer group, teman-teman sekelas, yang itu terjadi peristiwa-peristiwa bullying. Kemudian juga ada reject, penolakan dari para orang tua. Kok anak saya digabungkan dengan yang kayak gini. Nah, nanti anak saya ikutan begitu ya. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang harus kita terus sosialisasikan kepada mereka, orang tua, maupun juga siswa teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk teman-teman ini jangan sampai akhirnya mereka melihat ada kelemahan di sisi teman-temannya yang anak berkebutuhan khusus, sehingga menjadi objek buat mereka untuk membuli. Jadi melibatkan mereka di dalam katakanlah volunteer ya. Kalau di kampus kita di UIN Jambi itu kita libatkan mahasiswa untuk menjadi volunteer, untuk membantu mereka. Misalnya mereka yang nggak bisa ya relawan yang itu ya gratis lah gitu ya. Ya teman-teman ya. Nah, itu mereka membantu misalnya mengarahkan ke kelas, nanti ada yang mereka juga diberi pelatihan loh, relawan-relawan ini kalau kita di kampus ya. Mereka dilatih untuk diajarkan bahasa isyarat, bahkan relawan-relawannya sendiri ada kakak tingkat ini juga normal ya, karena kadang-kadang mereka jadi korban bully kecuali mereka yang memang intensif betul mengakomodir ini sekolah tersebut ya, untuk penerimaan anak-anak yang katakanlah anak berkebutuhan khusus ini. Mereka akan berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat pembelajaran yang baik, kemudian dapat pertemanan dan pergaulan serta dibantu oleh teman-temannya. Nah, sekolah-sekolah umum yang menerima saja tapi mereka tidak memahami konteks bahwa ini ada loh anak-anak yang model-model seperti ini dan itu harus dibantu, kadang-kadang tidak melibatkan seluruh rekan-rekan sekelasnya untuk membantu mereka untuk memfasilitasi. Ya, artinya lebih arah dalam bahasanya bukan membantu lah, memfasilitasi. Kadang-kadang kata-kata membantu ini mereka menjadi tidak pede juga ya untuk anak berkebutuhan khusus. Oh, saya ini lemah, saya ini nggak mandiri, itu kadang-kadang. Oke, baik. Pak Ridwan mungkin juga, ya. Halo Pak Ridwan, mungkin boleh kita tahan sebentar, ada penelpon masuk Pak Ridwan. Ya, silakan. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana, Bu? Oke, selamat pagi, ini dari Bu Daumi, Mama Hera. Saya mendengar tadi tentang pendidikan inklusif tadi dari Pak Ridwan sama Pak Adi, sangat menarik sekali. Cuma ini saya ngomongnya dari segi orang tua ya, karena saya pernah mengalami di sekolah inklusi. Jadi tentang apa itu sekolah inklusi itu memang harus disosialisasikan ke masyarakat, Pak Ridwan. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak memahami apa sih sekolah inklusi, tapi ketika anaknya berkebutuhan khusus, dia agak kesulitan untuk anaknya itu mau dibawa kemana gitu ceritanya. Jadi maksudnya mau masuk kemana. Nah, seperti program pendidikan
wajib belajar 13 tahun itu seharusnya memang pendidikan inklusi itu harus dimulai sejak TK ya. Jadi supaya kalau terjadi istilahnya kesulitan belajar itu tetap cepat terdeteksi secara dini. Tetapi saya kemarin sempat ngobrol sama salah satu TK, itu TK sendiri itu belum kurang paham tentang pendidikan inklusi atau belum mau menerima anak berkebutuhan khusus, alasannya karena guru-gurunya itu belum dapat pelatihan tentang itu. Jadi intinya pendidikan inklusi itu sebenarnya di Kota Jambi sudah cukup bagus berkembang, tetapi harus ditingkatkan lagi mulai dari tingkat TK ya atau PAUD seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan pendidikan inklusi ini saya harapkan tidak hanya yang kelainan secara fisik ya, kan sudah kelihatan, tetapi juga karena intelektual, kemudian karena slow learner dan sebagainya, karena mereka masih belum bisa itu. Terus agama juga. Jadi ada satu contoh kejadian anak-anak SD itu membuli karena berbeda agama, dan itu memang harus disosialisasikan. Jadi bukan hanya sekolahnya paham, masyarakat juga harus paham apa yang berkaitan dengan inklusi itu apa. Sedikit mohon maaf, saya ada pengalaman ini setahun yang lalu bulan Mei itu saya diminta dari kalangan masyarakat itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat dengan seperti itu. Sempat saya di Kemenristek Jakarta itu saya mengetahui wilayah Sumatera. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan daripada orang-orang yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kedepannya itu juga takut. Jadi kami mengalami istilahnya Oke. istilahnya itu uji keterbacaan ya. Itu satu tentang pendidikan inklusif itu harus ada lagi. Intinya yang ingin saya sampaikan ini adalah pendidikan inklusif di Kota Jambi harus dimulai dari TK tadi. Jadi tidak ada lagi sekolah menolak apapun kondisi anak dengan alasan sudah tadi Pak Dirwan jelas infrastruktur dan sebagainya. Jadi harus kalau menunggu semuanya siap akan butuh waktu yang lama sekali Pak Dirwan. Jadi supaya pelan-pelan oke lah kita terima kasih sampai menyiapkan infrastrukturnya, SDM-nya dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik nih. Sebelumnya terima kasih nih ada Daumi ataupun biasa dipanggil Mama Sera nih, mungkin terkait pendidikan inklusi di Kota Jambi yang memang pertama seharusnya sudah dimulai dari TK dan PAUD, dan juga ada beberapa hal lah yang harus dibenahi oleh penyelenggara pendidikan sendiri. Mungkin Pak Ridwan terkait yang disampaikan Bu Dauni, mungkin ada tanggapannya Pak Ridwan? Baik, terima kasih Bu Daumi, Mama Hera ya. Nah, ini merupakan orang tua yang sangat care dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga merupakan orang tua yang tergabung di dalam Parent Support Group. Jadi kalau PSG itu Parent Support Group itu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan saling mendukung, saling memberikan informasi. Nah, inilah kenapa pentingnya peran orang tua dan juga termasuk sekolah itu sendiri. Nah, saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi. Memang pendidikan itu sejatinya dimulai sejak dini ya, termasuk juga anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di tataran TK itu ada, di tataran PAUD ya, ada itu namanya TK, ada namanya KP. Nah, itu adalah katakanlah kondisi-kondisi penerimaan anak sekolah dari mulai usia 0 sampai dengan 5 tahun. Walaupun di dalam formalitasnya atau di dalam konteks pendidikannya itu dimulai ketika mereka masuk ke TK usia antara 4 sampai 6 tahun. Dan itu adalah masa-masa golden age. Nah, kenapa ini penting pada saat di TK dilaksanakan untuk penerimaan anak-anak inklusi ini? Karena nanti masa-masa itu dari masa di mana mengejar ketertinggalan dari segi aspek-aspek perkembangan. Nah, kita memahami memang yang sering kita bicarakan lebih banyak, orang lebih sangat mudah melihat kebutuhan khusus itu dari sisi aspek fisik. Maka muncul istilah ketunaan itu, tunanetra, tunarungu, tunabicara, tunadaksa dan seterusnya, itu merupakan sesuatu yang familiar ya, kadang-kadang di telinga para orang tua ataupun juga insan-insan pendidikan. Tapi mereka lupa bahwasanya aspek-aspek perkembangan psikologis itu juga mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Maka muncullah istilah-istilah dalam
penamaannya ada namanya autisme atau autism, speak delay, mental retarded, Down syndrome. Nah, ini juga bagian dari yang sudah saya sebutkan di awal, itu adalah anak-anak yang disebut kategori juga anak berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaannya kemudian apakah para guru juga memahami ini? Nah, kadang-kadang ya mereka belum bisa mendeteksi gangguan-gangguan diagnosis secara sempurna ya untuk anak-anak yang di luar dari kategori gangguan ketunaan tadi. Maka kadang-kadang aspek yang namanya kerjasama itu bukan hanya guru dan guru atau guru dengan orang tua atau siswa dengan siswa dan guru, tetapi juga melibatkan katakanlah profesional-profesional lain. Misalnya kalau sekolah itu benar-benar inklusif, ya seperti kami dulu pernah ke Jogja ya kemana-mana gitu ya melihat bagaimana sih sebenarnya yang disebut dengan sekolah inklusif itu. Mereka melibatkan beberapa katakanlah profesional di dalam, ada dokter, ada psikolog, ada terapi bicara, okupasi terapi. Nah, itu mendiagnosa tiap gangguan-gangguan anak itu melalui informasi masing-masing ahli itu tadi, sehingga akhirnya diagnosanya menjadi tepat ya, sehingga akhirnya perlakuannya juga menjadi tepat. Tetapi memang itu tadi kesiapan dalam sisi itu tadi yang memang kita akuilah kita masih dalam berproses ya untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah, ketika ini sudah open ya dalam tanda kutip pengetahuan kita sudah terbuka untuk anak-anak yang seperti ini, maka ketika dia masuk dari katakanlah dari tataran TK, SD, SMP, SMA, dia mulai dari TK, itu pembentukannya mudah-mudahan lebih bisa dipercepat. Karena ketertinggalannya kadang-kadang dari sisi satu anak dengan anak yang lain itu berbeda, terutama dari aspek-aspek intelektual ya. Ada anak-anak yang mental retarded, nah itu ketertinggalan mental dengan aspek usia kronologis itu jauh sekali. Nah, itu kita kejar. Kalau dia 5 tahun pertama itu bisa kita kejar, bahkan umur 1,5 tahun atau 2 tahun itu sudah bisa kita kejar dengan katakanlah kesiapan sekolah yang ada di tataran PAUD, baik itu KB ya sebelum dia ke TK. Nah, itu udah bisa minimalisir ya gangguan-gangguan yang akan dia terima ketika dia masuk ke masa remaja ataupun dewasa. Yang paling mudah saja untuk aspek psikologis ini adalah karakteristis berupa anak-anak ini mudah sekali tantrum. Karena mereka aspek-aspek di dalam komunikatif, di dalam sosial, emosional, mereka mudah sekali terdistrak, yang kemudian akhirnya membuat mereka menjadi agresivitasnya menjadi tinggi. Nah, itu pengontrolan itulah yang penting ketika mereka dimulai dari masuk saat mereka tataran pendidikan anak usia dini. Nah, menjadi pada dasarnya saya sepakat dengan Mama Era. Sehat selalu, Mama Era. Oke, baik. Jadi bisa dibilang memang harus melibatkan ahli lah untuk penanganan ataupun penyelenggaraan pendidikan inklusi itu Pak Ridwan ya. Mungkin terakhir Pak Ridwan, berhubung kita udah berada di penghujung waktu ini, mungkin untuk closing statementnya ataupun harapan terkait pendidikan inklusif itu sendiri Pak Ridwan, silakan. Baik, terima kasih untuk para pemirsa. Pendidikan inklusi ini merupakan pendidikan sebagai wadah yang untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun penggabungan dari anak-anak berkebutuhan khusus dan anak normal, karena mereka layak untuk mendapatkan pendidikan ya, karena tidak ada kata-kata tidak diperbolehkan, tidak ada kata-kata ada penolakan. Hanya saja mungkin kita butuh penerimaan care, aware terhadap kondisi-kondisi seperti ini, baik itu dari masyarakat, orang tua, baik itu dari siswa itu sendiri, baik itu juga terutama dari para guru, dan juga insan-insan pendidikan. Dalam hal ini adalah pemerintah, dalam hal ini juga diwakili oleh Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan kolaborasi yang sangat baik itu dengan para profesional, mudah-mudahan anak-anak Indonesia terlepas dari penyebutannya dia anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, macam-macam penyebutannya, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama dan sukses seperti anak Indonesia lainnya. Amin. Oke, baik. Ini mungkin Bang Adi, mungkin terkait dialog kita pada pagi hari ini terkait pendidikan inklusif di Kota Jambi sendiri khususnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan dan apa yang harus dilakukan pemerintah sendiri nih, serta mungkin harapanlah dari PPDI sendiri terkait penyelenggaraan tersebut, Bang Adi. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Mama Hera udah kasih informasi sebanyak mungkin nih terkait pendidikan inklusif.
Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ini Bang Ben. Yang pertama adalah tadi yang disampaikan Pak Ridwan maupun Mama Hera, Ibu Daumi, adalah kesiapan bagaimana SDM-nya, itu yang paling utama. Lah, yang kedua itu adalah misalnya seperti ini, dalam hal segi penerimaan siswa baru perlu diperkenalkan yang namanya istilah-istilah dalam segi apa sih yang dimaksud dengan anak ABK itu sendiri. Karena tadi Pak Ridwan sempat sampaikan ada bullying, ini yang menjadi masalah. Jadi bagaimana teman-temannya sendiri tidak mengetahui apa sih yang dimaksud dengan misalnya yang hari ini kita beredarkan rata-rata kan misalnya ada istilah autis dan lain sebagainya itu. Sedangkan mereka sendiri juga nggak tahu apa sih yang dimaksudnya itu. Terjadi bentrok konflik dasar. Ini pernah sering terjadi. Kita lihat misalnya ada MPLS seminggu waktunya, baik itu yang menurut saya yang seharusnya ada itu pada tingkat minimal tingkat SMP sampai SMA ke atas. Karena kalau SD mungkin tidak perlu diperkenalkan langsung ya, tapi setidak-tidaknya guru saja memahami mungkin di dalam kelas. Nah, tapi pada saat penerimaan ini secara global ada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS itu kan semua berkumpul, guru punya tugas masing-masing memberikan yang namanya pengetahuan secara umum. Nah, seharusnya sekolah itu, setiap sekolah harusnya baik itu swasta maupun negeri itu harusnya menyelipkan istilah apa sih yang dimaksud dengan ABK, sehingga anak kedepannya itu tidak lagi ya teman-temannya tidak lagi dibully gitu. Sehingga pengenalan dasar saja ini sudah lumayan sudah ada usaha lah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ini kan sampai hari ini sangat jarang, bahkan tidak pernah saya lihat itu. Jadi mereka hanya masuk pengenalan sekolah ini tentang reproduksi, tentang bullying dan lain sebagainya. Cuma dasar yang menjadi bullying inilah kekurangan. Kenapa orang bisa dibully itu kan punya kekurangan. Gak ada bullying itu karena kelebihan, enggak. Tapi karena kekurangan. Nah, kekurangan ini tentu identik yang namanya dengan berkebutuhan khusus kan. Nah, inilah yang menjadi dasar catatan kita kenapa ini harus disampaikan minimal dari tingkat SMP. Minimal. Karena tingkat SD nggak ada, yang jarang lah namanya MPLS ya. Hanya sekedar mungkin sekilas saja, tapi mulai SMP kan sudah mulai dikenalkan itu. Nah, ini catatan yang paling penting. Nah, yang kedua juga terkait dengan peran orang tua. Peran orang tua juga tadi yang saya sampaikan, seperti yang Mama Hera sampaikan, ada kaget bahwa ternyata anaknya disampaikan ini memiliki kekurangan dan lain sebagainya. Mungkin dari segi fisik tidak memiliki kekurangan, tapi barangkali ada yang dari segi intelektualnya yang bermasalah. Sehingga kesiapan orang tua juga menerima keadaan anaknya sendiri itu juga menjadi asesmen paling utama di keluarga. Jadi asesmen yang paling utama itu selain dari asesmen dari pihak luar, asesmen bagaimana orang tua menerima keadaan anak-anaknya sendiri. Ini adalah yang paling terbesar yang menurut saya adalah asesmen yang paling utama dalam kehidupan seseorang, ya, siapapun itu, ikhlas atau enggak menerima. Kita aja kalau punya anak degil-degil, degil ini anak, kata orang Jambi ya kan, itu kan degil anak. Orang tua juga enggak, bahasanya udah beda tuh, auranya yang dimunculkan juga berbeda. Nah, ini catatan yang ketiga adalah sebaiknya pemerintah itu tidak hanya omon-omon saja menyampaikan inklusi, pendidikan inklusi dan lain sebagainya, tapi tidak ada fakta realita bagaimana untuk berproses itu sendiri. Ini penting bagi kami penyandang disabilitas. Ini adalah hal yang penting. Bagaimana maunya kami kan harusnya diajak duduk bersama. Ini kan jarang. Bahkan mungkin boleh dibilang tidak dapat nggak pernah terjadi itu, apalagi terutama dalam segi pendidikan itu nggak pernah terjadi. Ya, dinas pendidikan nggak care sama yang namanya penyandang disabilitas, itu nggak care. Mereka punya buat keputusan tapi nggak pernah duduk. Apa sih maunya kami terkait dalam pindah pendidikan itu apa gitu? Tadi yang disampaikan harus ada guiding block ya. Tadi ada handrail juga. Kemudian bukan hanya ingat, pendidikan itu bukan hanya siswanya yang ada berkebutuhan khusus, mungkin beberapa guru juga ada yang berkebutuhan khusus, kan gitu. Nah, jadi ini penting memahami dan membuka wawasan kita semua bahwa pendidikan inklusi itu tidak hanya pendidikan inklusi itu tidak hanya digembar-gemborkan saja, tapi memang faktanya memang harus berproses. Dan ini agar ada perubahan dalam segi pendidikan untuk
para penyandang disabilitas ke masa depannya, seperti itu barangkali. Oke, baik. Jadi intinya pembenahannya ada cukup banyak PR-PR lah yang harus dilakukan. PR. Gitu, 3 elemen utama tadi adalah elemen masyarakat, dinas pendidikan terutama terkait mewakili pemerintah, dan juga ada kesiapan dari sekolah itu sendiri. Oke, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana. Oke, ini sebelumnya terima kasih nih Bang Adi Sama-sama. sudah menyempatkan hadir di studio kita pada pagi hari ini, dan juga Pak Ridwan. Halo. Ya, siap. Sebenarnya terima kasih Pak Ridwan sudah menyempatkan di tengah kesibukannya nih. Sukses selalu. Oke, sama-sama Ridwan. Ya, itu tadi pendengar dialog kita terkait ke penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Jambi. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita ikuti Dialog Jambi pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.